Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel akun YouTube saya. Video ini saya akan membuat atau mempresentasikan pada materi hardware dan jenis-jenis pada hardware. Oke, ini perkenalkan nama saya Fenty Malayasari dengan NPM 2301080038 dari kelas A Tadris Biologi mata kuliah TIK. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah TIK yang diampu oleh dosen pengampu, yaitu Pak Haris. Oke, langsung saja pada bagian pertama, yaitu pada pengertian hardware. Nah, hardware ini adalah semua komponen fisik komputer yang dapat dilihat dan disentuh secara langsung, berfungsi untuk menjalankan instruksi dari perangkat lunak atau software agar komputer itu bisa bekerja atau berjalan. Contohnya itu ada CPU, monitor, keyboard, dan mouse. Nah, ini ada klasifikasi atau kelompok-kelompok pada hardware. Klasifikasi pada hardware itu ada 4, teman-teman, dibagi jadi 4 jenis, yaitu yang pertama ada input device atau perangkat pemasukan, yang kedua ada processing device atau perangkat pemproses, yang ketiga ada output device yaitu perangkat keluaran, dan terakhir ada storage device atau perangkat penyimpanan. Kita bahas satu-satu ya, teman-teman. Oke, yang pertama ada hardware input atau perangkat pemasukan. Perangkat pemasukan ini adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke komputer agar bisa diproses. Contohnya ada keyboard dan mouse. Keyboard ini digunakan untuk memasukkan teks, angka, atau simbol ke komputer. Misalnya saat kamu mengetik tugas atau perintah. Dan mouse ini digunakan untuk menggerakkan kursor atau memilih menu, membuka file, atau menjalankan program pada komputer. Contoh lain dari hardware input itu ada scanner, itu memindai gambar, dan mikrofon untuk memasukkan suara. Jadi keseluruhan dari contoh hardware input itu fungsinya mengirim data mentah ke komputer sebelum diproses. Ini ada gambar contoh pada hardware input. Ada mouse, keyboard, dan lain-lain. Selanjutnya pada hardware proses, yaitu pada klasifikasi hardware yang kedua, yaitu hardware proses, yaitu processing device. Perangkat ini berfungsi untuk mengolah data yang diterima dan dari input device menjadi informasi yang bisa dimengerti manusia. Contoh komponen utamanya yaitu CPU, ALU, dan register, lalu GPU. Nah, CPU atau Central Processing Unit ini merupakan otak komputer yang memproses semua perintah. CPU ini terdiri dari ALU dan CU. ALU ini adalah Arithmetic Logic Unit, melakukan perhitungan dan logika, dan CU ini mengatur jalannya data dan instruksi. Lalu ada register. Register ini tempat penyimpanan data sementara saat diproses. Dan GPU atau Graphics Processing Unit ini digunakan untuk memproses data grafis, terutama pada game atau aplikasi desain. Jadi di hardware proses ini ada macam-macam, teman-teman. Ada CPU, ada ALU, dan GPU. Fungsi dari semua ini yaitu memproses dan mengubah data mentah menjadi informasi. Next, ini ada gambar contoh processing device atau proses pemasukan atau processing device. Ini ada contoh gambarnya seperti ini. Lalu yang ketiga ada hardware output atau perangkat keluaran. Pada perangkat ini berfungsi untuk menampilkan hasil dari proses data agar dapat dilihat, didengar, atau digunakan. Contohnya seperti monitor dan printer. Pada monitor itu menampilkan hasil kerja komputer dalam bentuk visual seperti teks, gambar, atau video. Dan pada printer itu menghasilkan salinan fisik kertas dari dokumen digital. Contoh lain pada hardware output itu speaker. Dia itu speaker pada itu
mengeluarkan suara, dan proyektor menampilkan gambar di layar yang besar. Jadi fungsinya sama teman-teman. Fungsinya yaitu memberikan hasil akhir dari data yang sudah diproses. Ini contoh gambar pada hardware output. Ada monitor, ada printer, dan lain-lain. Lalu ada materi terakhir, yaitu materi pada klasifikasi hardware yang keempat, yaitu hardware storage atau perangkat penyimpanan. Hardware storage yaitu berfungsi untuk menyimpan data, instruksi, dan hasil proses, baik secara sementara maupun permanen. Contohnya seperti ada RAM dan hard disk, SSD, dan flash disk. Pada RAM ini atau random access memory ini menyimpan sementara yang bekerja, penyimpanan sementara yang bekerja saat komputer aktif. Jika komputer dimatikan, datanya hilang. Contohnya DDR, DDR5, dan RAM. Hard disk drive ini berfungsi yaitu penyimpanan permanen di dalam komputer atau laptop, digunakan untuk penyimpanan sistem operasi, aplikasi, dan file pengguna. Jadi pada hardware storage ini kita contohnya seperti RAM dan hard disk. Pada RAM ini penyimpanannya sementara yang bekerja saat komputer aktif, dan pada hard disk ini penyimpanannya permanen di dalam komputer atau laptop. Dan dari seluruh contoh ini yaitu fungsinya sama, menjaga data agar dapat bisa digunakan kembali kapanpun diperlukan. Ini contoh stock device, contoh gambarnya stock device. Ini ada banyak memori, USB, dan lain-lain. Jadi kesimpulannya, dapat ditarik kesimpulan bahwa hardware adalah bagian penting dari sistem komputer. Tanpa adanya hardware, software tidak dapat dijalankan atau perangkat lunak tidak dapat dijalankan. Keempat jenis hardware itu seperti input proses, output, dan storage itu begitu saling mendukung agar komputer bisa berfungsi dengan baik. Oke, segitu saja materi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.